Service appreciations earned exemplify Institute's excellent performance. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional mempersiapkan talenta emas pendidikan tinggi untuk menuju Indonesia 2045. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya. Dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek memiliki kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam kebijakan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan kemampuan secara mandiri di luar kewajiban di perkuliahan. Pada tahun 2021, Puspresnas telah menyelenggarakan 15 ajang talenta di jenjang pendidikan tinggi dan telah menjaring lebih dari 33.000 talenta pendidikan tinggi. Puspresnas merupakan lembaga yang berperan di hulu dalam pengembangan prestasi peserta didik. Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan prestasi peserta didik hingga ke hilir, maka Puspresnas perlu untuk melakukan exposure terhadap prestasi peserta didik. Pada tahun 2021, Pusat Prestasi Nasional telah menyelenggarakan berbagai kompetisi di tingkat nasional dan juga beberapa program pembinaan bagi peserta didik yang berkompetisi di tingkat internasional. Pengembangan prestasi bagi peserta didik jenjang pendidikan tinggi tahun ini diwujudkan melalui beberapa, yaitu bidang sains dan teknologi, serta bidang seni, bahasa, dan literasi. 1. Klaster Talenta. Klaster pertama, bidang sains, riset, dan teknologi. PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Event ini merupakan salah satu penjabaran dari program Pusat Prestasi Nasional untuk menciptakan iklim akademis yang kompetitif di kalangan mahasiswa Indonesia. PIMNAS sebagai forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa diikuti oleh mahasiswa atau kelompok tim program kreativitas mahasiswa atau PKM. Pistek Minas, Pekan Inovasi Sains Teknologi Mahasiswa Nasional. KRI, Kontes Robot Indonesia atau KRI adalah kegiatan kompetisi rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotika. Dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa di perguruan tinggi, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata. KRTI, Kegiatan Kontes Robot Terbang Indonesia, berusaha meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa, kerjasama tim, dan pemikiran kritis dalam mencari inovasi di dunia penerbangan. KRTI 2021 diikuti oleh 163 tim yang berasal dari 61 perguruan tinggi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. KKC TBN, Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional, merupakan wadah pengembangan talenta bidang perkapalan, khususnya desain dan performa kapal cepat tak berawak. Selain itu, kegiatan KKC TBN juga mendorong generasi muda bangsa, dalam hal ini mahasiswa, untuk dapat ikut berperan dalam pemikiran mengenai kemandirian pertahanan dan keamanan laut Indonesia. KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2021,
merupakan sebuah lomba mobil irit tingkat nasional yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya sebagai tuan rumah. LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan soft skill, literasi teknologi, dan prestasi pada revolusi industri 4. LIDM merupakan wadah yang disediakan oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membentuk para mahasiswa untuk menjadi manusia yang unggul, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, terampil, berkompeten, dan berbudaya. Gemastik, pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya, baik ketika masih dalam masa studi maupun kelak sesudah lulus studi. Satria Data, Statistik Karya dan Festival Sains Data merupakan kegiatan berskala nasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang statistika dan sains data. KN MIPA, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau KN MIPA, KJI KBGI, Kompetisi Jembatan Indonesia, dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia. Klaster kedua, bidang seni, bahasa, dan literasi. Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang seni, baik seni suara, seni pertunjukan, seni sastra maupun seni rupa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa mampu meningkatkan sekaligus mengembangkan prestasi dan kreasi seni untuk memperkaya budaya bangsa. NUDC KDMI, National Universities Debating Championship dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Kegiatan NUDC KDMI ini dimaksudkan menjadi salah satu wahana dalam membentuk mahasiswa bertalenta di bidang bahasa dan mempersiapkan lulusan yang mampu membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual. Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan Puspresnas dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. MTQ MN, Musabakoh Tilawatil Quran, Mahasiswa Nasional, upaya pembinaan mental dan spiritual bagi mahasiswa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pemahaman dan penghayatan terhadap isi kandungan Al-Quran bagi mahasiswa pemeluk agama Islam. Pesparawi adalah ajang kreativitas, sportivitas, dan solidaritas antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Diharapkan dapat menumbuh kembangkan iman di antara mahasiswa yang terefleksi melalui praktek-praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kaum intelektual muda Indonesia lainnya, dalam bentuk saling mengasihi dan menghargai satu sama lain sebagai satu ciptaannya. Klaster ketiga, bidang olahraga dan kesehatan jasmani. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional adalah ajang olahraga nasional antar provinsi untuk mahasiswa perguruan tinggi tingkat sarjana dan diploma di Indonesia. Klaster keempat, bidang vokasi dan kewirausahaan. KBMK, Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan. World Skills, kejuaraan dunia keterampilan kejuruan dan diadakan setiap 2 tahun di berbagai belahan dunia. Capaian prestasi tingkat nasional. Dalam ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Puspresnas, terdapat 1.724 gelar kejuaraan utama yang diberikan kepada mahasiswa. Jumlah tersebut terdiri dari 577 gelar juara 1 atau setara medali emas, 593 juara 2 atau setara medali perak, dan 588 juara 3 atau setara medali perunggu. Jumlah kejuaraan yang dihasilkan pada tahun 2021 ini telah melewati target yang ditentukan terhadap pengembangan prestasi di jenjang pendidikan tinggi pada awal tahun. Tingkat internasional.
Pada tahun 2021, terdapat beberapa kompetisi di mana mahasiswa Indonesia turut serta dalam ajang tersebut dan mendapat rekognisi atau pengakuan dari Pusat Prestasi Nasional. Terdapat 6 kompetisi internasional yang diikuti, yaitu International Mathematics Competition, World University Debating Championship, RoboCup, Abu Robocon, dan Shell Eco Marathon. Mahasiswa yang mengikuti kompetisi tersebut, sebagian besar merupakan juara dari kompetisi yang diselenggarakan Puspresnas, yaitu KM-MIPA, NUDC, KRI, dan KMHE. Dalam kompetisi internasional yang diikuti, delegasi Indonesia berhasil memperoleh beberapa gelar kejuaraan. Saat ini bukan waktunya untuk menurunkan jangkar, tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk membentangkan layar lebih lebar dan terus maju ke depan. Dimulai dari sekarang. My dream, my adventure, my talent, my future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan peserta dari wilayah masing-masing dalam pembukaan kontes robot Indonesia tingkat wilayah tahun 2022 pada hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Dan tak lupa juga kami menyapa yang terhormat dan yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan berikutnya kami juga menyapa yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Asep Sukmayadi SIP MSI selaku PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional dan juga Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Adi Supriyanto MT selaku Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November beserta seluruh jajaran dan pimpinan di lingkungan Institut Teknologi 10 November, Bapak Sugeng Riyadi MM selaku Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia beserta segenap jajarannya, Profesor Dr. Engineering Dr. Andes Benyamin Kusumoputro MN selaku Ketua Dewan Juri Kontes Robot Indonesia tahun 2022, Dr. Iketut Edi Purnama STMT selaku Ketua Pelaksana Kontes Robot Indonesia tahun 2022, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta tak lupa juga kami menyapa seluruh peserta kontes robot Indonesia tahun 2020 yang telah bergabung bersama kami melalui platform Zoom. Pertama-tama dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pada hari ini acara dapat dilaksanakan secara hybrid via Zoom dan juga secara langsung dari Auditorium Research Center lantai 11 Kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi hadirin yang bergabung bersama kami secara langsung, kami persilahkan untuk berdiri. Dan bagi hadirin yang bergabung bersama kami melalui platform Zoom, kami persilahkan untuk bersikap sempurna. Sanalah aku berdiri, jadi
Hadirin dipersilahkan duduk kembali dan menyesuaikan. Selanjutnya, memasuki agenda kita yang pertama, mari kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kontes Robot Indonesia tahun 2022. Oleh karena itu, langsung saja kepada yang terhormat Dr. I. Ketut Edi Purnama, STMT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin saya membuka masker. Yang terhormat kepada Bapak Asep Sukmayadi SIP MSI selaku PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional dan juga Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Bapak Sugeng Riyadi SEMM, Kasubag Umum dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pak Rizal Alfian, Eskom MA, Koordinator Pokja Bidang Pendidikan Tinggi Puspesnas. Selamat pagi Pak. Dan yang saya hormati Ketua Dewan Juri KRI 2022 dengan Ketua Prof. Benyamin Sumoputro. Para pimpinan perguruan tinggi dan pembimbing tim robot serta rekan-rekan panitia. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari peserta Kontes Robot Indonesia 2022. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertanding dan berlomba pada KRI 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan ITS, Institut Teknologi 10 November, yang tahun ini akan diselenggarakan secara daring dan juga secara luring. Para undangan dan peserta KRI yang berbahagia, Kontes Robot merupakan kontes tahunan ya, yang sudah kita selenggarakan cukup lama dan tercatat ITS sudah menjadi tuan rumah diantaranya pada tahun 2012 untuk seleksi wilayah dan ini tahun 2022 ini kembali kita ITS ditunjuk sebagai pelaksana oleh Puspesnas atau BPTI. Adik-adik tentunya selama 2 tahun terakhir ini peserta tim robot yang berlomba secara daring tentunya menginginkan suasana lain kembali ke sebelum era pandemi. Jadi tahun ini tahun 2022 kita laksanakan secara luring untuk tingkat nasional. Jadi karena ada keterbatasan, ya beberapa keterbatasan, kami melaksanakan kombinasi untuk seleksi atau tingkat wilayah kita laksanakan secara gabungan offline dan online, di mana juri menilai secara terpusat di ITS di Gedung Research Center lantai 11, kemudian peserta akan dinilai secara daring oleh Dewan Juri. Kemudian berdasar data yang kami terima dari hasil tahap sebelumnya, tercatat ada 313 tim yang akan ikut berlomba dari 114 perguruan tinggi dengan rincian Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI dari wilayah 1 sebanyak 22 tim, wilayah 2 24 tim, total ada 46 tim. Kemudian Kontes Robot SAR Indonesia KRSRI 47 tim dari wilayah 1, 52 tim dari wilayah 2, dan totalnya adalah 99 tim. Kemudian Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Beroda, wilayah 1 26 tim, kemudian wilayah 2 26 tim, total 52 tim. Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Humanoid, wilayah 1 9 tim, kemudian wilayah 2 10 tim, sehingga total menjadi 19. Kemudian Kontes Robot Seni Tari Indonesia, 18 tim dari wilayah 1, 20 tim dari wilayah 2. Total adalah 38 tim. Kemudian Kontes Robot Tematik Indonesia
total dari wilayah 1 ada 30 tim, kemudian wilayah 2 ada 29 tim, sehingga total adalah 59 tim. Dari wilayah 1 untuk keseluruhan divisi ada 152 tim, wilayah 2 161 tim, sehingga total wilayah 1 dan wilayah 2 ada 313 tim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka seleksi wilayah kali ini, wilayah 1 dan 2 tetap dilaksanakan secara serial pada rentang waktu mulai tanggal besok ya 9 Juni sampai 13 Juni 2022. Pada hari Rabu tanggal hari ini dilakukan pembukaan, kemudian wilayah 1 dan wilayah 2 penutupannya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Rekan-rekan peserta Lomba Robot KRI 2022, terdapat sedikit perubahan ya pada KRI tingkat wilayah tahun 2022 ini, di mana pemenang tingkat wilayah 1 dan wilayah 2 akan diumumkan pada akhir acara, yaitu di hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Walaupun demikian, tetap keputusan atau pengambilan penentuan pemenang untuk wilayah 1 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi setelah selesai tingkat wilayah 1 akan ditentukan pemenang, kemudian dibuatkan berita acara. Kemudian untuk wilayah 2 sama, ditentukan pemenang, dibuatkan berita acara dan diumumkan bersamaan pada saat penutupan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, seperti yang biasa kita laksanakan lomba begitu ya. Setiap tahun bahwa setiap lomba adalah sebagai wadah bagi rekan-rekan untuk mengimplementasikan kreativitas dan juga inovasi di bidang robotika. Selain itu juga KRI 2022 ini juga merupakan ajang mengasah kemampuan soft skill ya. Soft skill mahasiswa, soft skill rekan-rekan dalam hal kerjasama tim, kemudian berkolaborasi, melatih ketenangan, kemudian juga resiliensi dalam menghadapi masalah yang berat dan perlu solusi cepat. Dan yang tidak kalah penting bahwa dengan adik-adik atau rekan-rekan mengikuti ajang KRI ini adalah bisa digunakan untuk menambah portofolio ya, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pemenang, akan sangat berguna dalam kalian untuk melamar pekerjaan atau mengikuti jenjang selanjutnya. Untuk itu bertanilah dengan santun, jujur, junjung tinggi sportivitas, dan mari tingkatkan prestasi mahasiswa di bidang robotika. Untuk penutup sambutan saya mengucapkan terima kasih atas nama ITS kepada Puspresnas, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada ITS dalam melaksanakan KRI tingkat wilayah maupun tingkat nasional tahun 2022. Kemudian untuk Dewan Juri dan tim, kami sampaikan penghargaan yang tinggi di tengah berbagai keterbatasan, Pak Ben. Bapak-bapak masih tetap semangat untuk melaksanakan tugas sebagai juri. Untuk peserta, saya ucapkan selamat sudah terpilih dalam tahap seleksi wilayah dan mudah-mudahan lolos ke tahap berikutnya. Untuk rekan-rekan panitia, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras yang sudah ditunjukkan. Kemudian rekan-rekan tetap semangat untuk mensukseskan, karena ini baru pembukaan ya, masih panjang waktunya. Untuk seleksi wilayah 1 minggu, untuk berikutnya di akhir bulan, tanggal 29 Juli sampai tanggal 3. Mudah-mudahan rekan-rekan tetap semangat dalam mensukseskan KRI 2022 dan membuktikan bahwa ITS adalah memang selain kampiun dalam KRI juga kampiun dalam melaksanakan kegiatan besar seperti ini. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf karena kami sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan di sana sini karena kami tidak melaksanakan lomba ini setiap tahun, Pak. Jadi kami sadar banyak kekurangan. Untuk itu kami sekali lagi permohonan maaf untuk semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi atas laporan kegiatan yang telah disampaikan.
Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Dewan Juri Kontes Robot Indonesia tahun 2022. Oleh karena itu langsung saja kepada yang terhormat Profesor Dr. Engineering Dr. Andes Benyamin Kusumo Putro MN, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asep Sukmayadi sebagai PLT Ketua Puspesnas, Pak Rizal dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan. Kepada Rektor ITS dan Dekan Fakultas Teknik Elektro, Pak Ketut, kita mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaannya. Jadi dalam kesempatan ini kami Dewan Juri Kontes Robot itu ingin mengucapkan terima kasih pertama kali kepada Puspesnas dan BPTI atas terselenggaranya Kontes Robot Indonesia pada tahun ini yang sangat berarti. Jadi kita sangat senang ketika keputusan akan diadakan karena pengaruhnya sangat besar kepada mahasiswa. Kedua, pada pihak ITS. Jadi kita tahu bahwa ITS harus berjuang sangat keras untuk bisa melakukan ini. Dan terus terang kita sangat berterima kasih. Dan mungkin juga terutama buat para pembina dan para mahasiswa yang pasti sudah berusaha keras, ya terutama karena waktu yang sangat mepet. Ya, jadi kita sangat mengerti itu. Jadi sebenarnya Dewan Juri juga ingin minta maaf sebenarnya terhadap pembimbing, pembina dan mahasiswa karena waktu itu memang mepet karena banyak keterbatasan dan kita harus melaksanakan sebelum kontes robot EDU yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Jadi persyaratannya menuntut kita untuk melakukan dengan cepat. Dalam kesempatan ini kita memang membagi menjadi wilayah kontes wilayah yang bersifat online dan kontes nasional yang bersifat onsite. Nah, oleh karena itu maka peraturannya agak berbeda. Ya, jadi perhatikan betul-betul kepada adik mahasiswa dan pembina agar menyesuaikan dengan rule itu. Ya, jadi mungkin saya akan senang sekali kalau jumlah yang akan ikut nasional itu menjadi lebih banyak. Tapi memang keterbatasan sehingga saya harap pembina perguruan tinggi dan mahasiswa juga mengerti keadaan ini. Jadi terkait dengan itu maka kita punya semangat bahwa Puspesnas, ITS dan Dewan Juri akan melaksanakan dengan fairness. Ya, jadi kita tidak akan membedakan universitas favorit atau universitas yang baru ikut karena ini terbuka untuk semuanya. Ya, jadi kita selalu menjaga itu. Jadi percaya bahwa kita akan walaupun PIC dari masing-masing divisi ditentukan dari tapi kita selalu membuat rapat terbuka ya di dalam Dewan Juri untuk menentukan apabila ada masalah terkait dengan penjurian. Dan di lain pihak maka kita ingin mengingatkan kepada pembina dan adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan kontes ini dengan fairness. Ya, jadi kejujuran itu akan lebih sulit diperiksa dengan online, ya. Tetapi kita sangat mengharapkan agar kejujuran sangat penting, ya, karena apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja terhadap kejujuran, maka mungkin Dewan Juri akan terpaksa memberikan sanksi. Ya. Dan Dewan Juri akan selalu menjaga agar fairness berlaku untuk siapapun. Itu assurance dari kita. Ya, karena memang mungkin pertandingan-pertandingan pada wilayah ini tidak bisa disiarkan secara langsung, jadi kita bisa menilai, tapi pada akhirnya nanti kita mungkin akan mampu untuk membuat YouTube untuk memperlihatkan itu, kalau memang itu tersedia kemudian. Jadi sebenarnya itu yang akan kita harapkan kita dapat menyelenggarakan kontes ini dengan fairness dan fair play. Dan semoga kita bisa melewati itu dengan selamat. Jadi terima kasih kepada pihak ITS, Puspres dan adik-adik mahasiswa. Ya, semoga kita bisa mendapatkan juara yang betul-betul baik. Salam robotika.
Baik, terima kasih Bapak Benyamin atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya, kita akan bersama-sama menyampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November. Oleh karena itu langsung saja kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Adi Suprianto MT, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Pagi ini yang saya hormati Bapak Asep Sumaryadi selaku PLT dari Ketua Puspesnas dan juga Pak Rizal. Kemudian ada juga Pak Sugeng Wiyadi dari BPTI, Ketua Dewan Juri dan juga Dewan Juri semuanya, Prof. Ben, kemudian Ketua Panitia, Pak Dr. Ketut Edi, saya lihat juga beberapa kolega kami dari pejabat ITS hadir, Pak Dr. Imam Mubadi selaku Direktur Kemahasiswaan, Bapak Ibu adik-adik semuanya, hari ini sebenarnya kita sedang mengukir sejarah. Sejarah siapa? Sejarah bangsa ini. Kenapa demikian? Karena sebenarnya lomba ini tidak hanya sekedar lomba. Walaupun kejuaraan adalah sebuah kebanggaan, tapi sebetulnya kita sedang mencari talenta-talenta. Itu. Jadi saya sangat senang dengan kehadiran Puspesnas, kemudian BPTI, yang saya yakin sudah punya roadmap. Tidak hanya sekedar berhenti di lomba, tetapi bahwa segala kreasi, inovasi dari adik-adik, talenta yang didapatkan itu harus memiliki satu roadmap yang jelas. Sehingga tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita akan memanen banyak sekali untuk masa depan Indonesia, terutama di advanced technology. Bayangkan, untuk wilayah saja yang saat ini kita buka secara daring, itu laporannya adalah sekitar 300 dari 6 kategori. Belum level nasional, itu akan ramai sekali. Kita bisa membayangkan betapa banyak sebetulnya talenta-talenta yang kita miliki. Dan betapa sayangnya kalau kemudian itu tidak. Oleh karena itu, biaya besar sebetulnya adalah sesuatu yang sepadan untuk ini semua. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung seperti itu. Oleh karena itu ITR, Institut Teknologi 10 November, dengan kesulitan macam apapun, dengan dana apapun kita akan dukung Pak. Kita tetap akan mendukung karena kita memiliki moto yang rasanya selaras dengan semangat untuk mencari talenta ini, yaitu advancing humanity, mengembangkan kemanusiaan. Jadi dengan apapun juga kita akan lakukan itu, karena kita bekerja untuk kemanusiaan. Dan lomba robot ini sebetulnya adalah step pertama untuk menuju ke sana, ke kebermanfaatan yang lebih besar dari karya-karya adik-adik itu ataupun karya-karya selanjutnya. Dan jangan dilupakan bahwa ini adalah sebuah proses tidak hanya untuk menjadi juara, tapi membina karakter, membina kebersamaan, membina fairness, membina dan sebagainya yang kemudian ditegakkan oleh para dewan juri. Jadi banyak sekali, bukan hanya inovasi itu, tapi juga mental dan sebagainya itu diamati semuanya. Ini kok paket komplit Bapak dan Ibu. Jadi kami berharap adik-adik semuanya sebenarnya Anda dari awal adalah sudah juara, ya, sudah sangat juara. Untuk masuk ke sini sudah benar-benar sangat juara. Oleh karena itu selamat untuk Anda semuanya yang akan bertanding. Tentu saja kami akan mendukung semuanya. Saya yakin Dewan Juri, Puspesnas, FPT berada semuanya di belakang itu untuk terus membawa Anda semuanya menjadi membangun negara dan bangsa ini. Step pertamanya adalah di lomba ini. Terima kasih banyak. Kami berharap sumbangsih dari ITS yang mungkin ya tidak seberapa besar Bapak dan Ibu, tapi kami mudah-mudahan sumbangsih kami dari ITS bisa diterima. Dan selamat sekali lagi untuk adik-adik. Semoga acara ini berlangsung dengan baik, lancar, dan kemudian yang lebih penting lagi membawa kebermanfaatan dan barokah yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Adi atas sambutannya yang begitu hangat dan memotivasi tentunya bagi para peserta KRI tahun 2022 kali ini. Untuk selanjutnya,
akan ada sambutan kembali yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional yang juga merupakan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi SIP MSI, kami silakan. Izin membuka masker baru sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat, salam prestasi, dan salam advancing humanity. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Direktur PLT Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Ibu Muhammad Ashari, dan tentu saja yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Adi. Terima kasih Pak, sehat selalu, dan tentu saja Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Bapak Insur Agus Mardianto, Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Bapak Insur Ahmad Radiansah, dan Bapak Wakil Rektor 4 Bidang Inovasi, Bapak Bambang Pramujati, dan Bapak Imam, Bapak Direktur Kemahasiswaan, Ketua Pelaksana ITS, Bapak Dekan, Dr. Itut Edi Purnama, kemudian Kasubdit Kreativitas Mahasiswa ITS, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 1 sampai wilayah 16, Bapak Ibu Rektor, Direktur, Ketua Pimpinan Perguruan Tinggi, Kasubag Umum, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Koordinator dan Koordinator Pengembangan Prestasi Pendidikan Dikti, Pak Sugeng dan Pak Rizal, para Dewan Juri KRE tahun 2022 yang senantiasa selalu mendampingi kita, Prof. Benyamin, terima kasih Pak, tetap sehat dan terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini, dan seluruh pelaksana dan panitia kontes robot tingkat wilayah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan tentu saja seluruh peserta sobat prestasi di kontes robot tingkat wilayah yang berjumlah 313 ya Pak, dari kurang lebih 123 perguruan tinggi, 25 provinsi, dan yang datang dari 14 wilayah LL Dikti. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, seraya bermohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberi perlindungan kesehatan, dan kita berharap kondisi pandemi ini betul-betul segera akan berlalu di hadapan kita semua, sehingga kita bisa menyongsong belajar kita, semangat kita untuk berprestasi lebih kuat lagi di masa yang akan datang. Hari ini, tadi Pak Wakil Rektor juga sudah sampaikan, memang sangat bersejarah. Kenapa Pak? Karena juga di kegiatan pengembangan prestasi dikti, hari ini kontes robot tingkat wilayah adalah yang perdana kita lakukan dengan semangat pemulihan, dengan semangat baru, dan kita mengetahui bahwa itu ada di dalam karya robot yang sudah terdaftar 313 tim yang sudah ada di kantongnya Dewan Juri, dan kita percayakan ini semua kepada Prof. Benyamin dan kawan-kawan untuk bisa mengkurasi ini sedemikian rupa sehingga semangat untuk tidak hanya sekedar kompetisi yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor bisa kita gapai. Ini menjadi penting karena betul Pak Warek dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bahwa kita sudah memiliki roadmap Pusat Prestasi Nasional, kemudian diterjemahkan lebih lanjut oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia untuk tidak boleh hanya sekedar berhenti di kompetisi. Kita punya amanat rencana pembangunan nasional 2020-2024, penyiapan SDM unggul dan berdaya saing, dan ruhnya itu sesungguhnya ada di pendidikan tinggi, karena buah itu sudah mulai bisa kita petik, bisa kita lihat kematangannya ketika adik-adik kita yang sudah kita identifikasi, kita bina dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan di pendidikan tinggi lah kita bisa betul-betul memetik itu. Dan ini adalah puncak-puncak aktualisasi dari adik-adik. Kita juga mengetahui bahwa kontes robot ini juga sudah menjadi agenda rutin dan
Saya kira ini adalah agenda yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, betul-betul kami mengharapkan tahun ini penyelenggaraan kontes robot ini atas semangat gotong royong dan keikhlasan, kebesaran hati Bapak Rektor ITS untuk menyelenggarakan di ITS di masa-masa yang masih sulit ini. Mudah-mudahan bisa kita kemas ini dengan lebih menarik tahun ini, tidak kalah dengan penyelenggaraan yang tahun lalu. Apalagi kita juga sekarang sudah memutuskan bahwa kontes tingkat wilayah sebagaimana yang akan kita mulai ini kita laksanakan secara online, tetapi nanti di kontes tingkat nasional kita betul-betul ingin mengerahkan semua daya upaya kita bergotong royong dengan tim juri dan ITS untuk bisa menampilkan suasana yang lebih meriah, dan itu adalah momentum pemulihan kita, Pak Wakil Rektor, saya kira yang perlu kita jaga sehingga ini akan menjadi semangat kita. Saya kira ini juga adalah momentum yang sangat baik di mana kita bisa menyerap energi prestasi yang sangat baik dari ITS, khusus di bidang kontes robot yang Prof. Benyamin ya ITS selama ini memang merajai kemampuan dan kompetisi bidang robot di beberapa akhir tahun ini, dan kita betul-betul mengharapkan ini bisa kita sebarkan, Pak, semangat prestasi di bidang robotika ini, kita kuatkan inspirasi. Karena itu adalah amanat dari Mas Menteri bahwa kegiatan kita betul tidak hanya sekedar kompetisi, tetapi yang paling penting adalah menjadi sumber inspirasi. Dan hari ini kita mulai, sumber inspirasi itu akan didengungkan, akan disebarkan melalui kontes robot wilayah melalui ITS di sini, dan kita akan kuatkan nanti, lebih kuat lagi nanti di tingkat nasional secara onsite. Kemudian yang terpenting juga adalah tadi Prof. Benyamin juga sampaikan, di atas semuanya sesungguhnya kita juga mengemban misi untuk penguatan karakter sebagai pelajar Pancasila. Itu yang terpenting di atas segala-galanya. Kejuaraan, medali, itu adalah merupakan sarana aktualisasi saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar menguji diri adik-adik sekalian nih, belajar menguji diri adik-adik sekalian, menguji ketangguhan ide dan gagasan, kemudian juga menguji kejujuran. Itu yang penting. Oleh karena itu, Pusat Prestasi Nasional pada tahun ini pun tetap mendengungkan semangat bahwa jujur itu juara, Pak. Jadi itu sejak awal ketika Pusat Prestasi Nasional dibentuk dan kemudian kita menggiring semua kegiatan kita secara online, tidak ada satupun yang bisa mengontrol kreativitas dan kejuaraan ini ketika adik-adik mahasiswa, anak-anak kita ada di rumah, kecuali dirinya sendiri, keluarga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proktor apapun yang kita kembangkan untuk bisa mengontrol itu dikembalikan lagi kepada integritas. Itulah setinggi-tingginya tujuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita. Kita ingin ada generasi yang cerdas, berdaya saing, dan kemudian berkarakter Pancasila. Oleh karena itu adik-adik sekalian yang ada di tempatnya masing-masing, di kampusnya masing-masing, 313 tim, tunjukkanlah kepada kita semua, kepada bangsa ini, kepada adik-adik generasinya, kepada seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, bahwa melalui robot kita juga mengemban misi untuk menguatkan karakter kita, sekaligus juga mendorong semangat pemulihan belajar, merdeka belajar, dan juga sekaligus mendorong semangat untuk menjadi negara terdepan di dalam pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya kira ini menjadi kunci kita semua. Semuanya ada kita bebankan kepada adik-adik sekalian, diantaranya yang akan ikut di kontes wilayah ini, dan kita tunggu prestasi adik-adik untuk kita bertemu nanti di kontes robot tingkat nasional, dan kita akan kurasi lebih lanjut untuk menjadi timnas kita untuk kita sertakan di kontes robot internasional. Oleh karena itu adik-adik sekalian, ini semangat yang harus tetap digelorakan, dan kita sudah siapkan insentif dan penghargaan yang kita terus kembangkan untuk bisa memberikan penghargaan kepada adik-adik yang berprestasi di bidang apapun, apalagi ini di bidang yang menuntut ketekunan, kecerdasan intelektual yang tinggi, dan kreativitas. Saya kira ini kontes robot adalah salah satu kontes yang paripurna untuk bisa melihat bagaimana sih sesungguhnya yang disebut sebagai mahasiswa Indonesia itu, generasi muda masa depan yang di dalam roadmap kita Pak Warek, itu sebenarnya kita ingin memindai paling tidak 500.000
generasi hebat itu untuk paling tidak itu akan menjadi pasukan keunggulan kita di masa depan, khususnya yang akan dihela melalui kemampuan teknologi robotika yang tentu saja akan menjadi salah satu penentu untuk kemajuan bangsa kita di masa depan, untuk bisa menghadapi persaingan, melompat segala tantangan, dan itu ada di dalam adik-adik semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh panitia dari ITS yang sudah berkenan bersama-sama dengan kita semua untuk menyelenggarakan kontes robot tingkat wilayah dan nanti tingkat nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Benyamin dan seluruh tim juri yang dengan penuh perhatian selalu mendampingi kita. Terima kasih kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, para kepala LL Dikti, dan seluruh adik-adik, para dosen, pembimbing atas partisipasinya sehingga kita bisa lakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan menjadi sejarah dan momentum kita semua untuk bisa kita jelang masa depan yang lebih cemerlang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan barangkali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Wakil Rektor, Pak Benyamin, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini, kontes robot Indonesia tingkat wilayah. Seraya bermohon mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep atas sambutannya. Untuk selanjutnya memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yakni akan ada pembukaan kontes robot Indonesia tingkat wilayah. Oleh karena itu langsung saja kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Institut Teknologi 10 November, Bapak Kepala Puspresnas, dan juga Bapak Ketua Pelaksana Kontes Robot Indonesia tahun 2022 untuk membuka kontes robot Indonesia tingkat wilayah tahun 2022. Kami persilahkan Bapak-Bapak untuk menuju tempat yang telah kami sediakan sebelumnya. Baik. Oke, baik. Sekali lagi kami persilahkan kepada Prof. Adi, Bapak Asep, dan juga Bapak Edi untuk memencet tombol sirine yang telah kami sediakan. Mohon izin terlebih dahulu untuk saya menghitung Bapak dalam 3, 2, 1. Baik, dengan ini maka kontes robot Indonesia tingkat wilayah tahun 2022 resmi dibuka. Boleh kita sambut tepuk tangan yang meriah, dan juga para peserta yang mungkin bergabung melalui platform Zoom bersama kami juga boleh memberikan platform yang sudah tersedia dalam platform Zoom masing-masing. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak karena telah berkenan untuk membuka kontes robot Indonesia tingkat wilayah kali ini. Dan kami persilahkan untuk Bapak-Bapak kembali menempati tempat yang telah kami sediakan.
Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Dan pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Dr. Imam Abadi STMT. Oleh karena itu langsung saja kepada yang terhormat Bapak Imam Abadi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia dan seluruh peserta KRI seluruh Indonesia yang kami cintai dan banggakan. Marilah kita tutup kegiatan pembukaan pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin secara Islam, dan yang non-Muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna ya Allah birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan tayyiban mubarakan. Ya Allah, sungguhnya kami meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu rizki yang baik dan berkah. Allahumma innaka amarta bidu'aika wa qada'ita alayya nafsaka bil istijabah wa anta la tukhlifu wa'daka wa la tukazzibu ahdaka. Ya Allah yang menggenggam langit dan bumi, sesungguhnya Engkaulah yang memerintahkan kepada kami semua untuk berdoa dan bermunajat kepadamu, memutuskan atas segala permintaan dan permohonan kami. Engkaulah zat yang tidak akan melanggar dan mengingkari janji. Allahumma ma ahbabta min khairin fahabbibu ilaina wa yassirhu lana wa ma karahta min syai'in fakarihu ilaina wa janibahu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai kecuali Engkau jadikan kami semua mencintai kebaikan dan kemaslahatan. Mudahkanlah ikhtiar kami dalam menyelenggarakan kontes robot ini ya Allah. Lancarkanlah ya Allah. Berikan jalan yang terbaik agar para peserta kontes robot ini ya Allah mampu bertanding dengan baik, mampu bertanding dengan sportif, dan memberikan hasil yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wahai Tuhan yang Maha Rahman, berikanlah rahmat-Mu kepada kami di sisi-Mu ya Rabb, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk-Mu yang lurus, yang mudah kami ikuti. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih lana sa'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfu'ainin 'abdan. Ya Rabb yang Maha hidup, wahai yang Maha berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan segala sesuatu,
Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusan kami ya Allah. Dan jangan diserahkan kepada kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini kecuali dengan pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian pembukaan kontes robot Indonesia wilayah tahun 2022 pada hari ini. Dan dengan ditutupnya acara ini, saya Putri Pratama Ohorela selaku MC dan seluruh kerabat kerja yang bertugas memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin dan juga peserta. Kami mohon izin untuk undur diri. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertanding untuk seluruh peserta kontes robot Indonesia tahun 2022 dan salam Advancing Humanity.